Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita merenungkan tentang karunia-karunia roh. Apa sih itu karunia-karunia roh? Seringkali kita dengar orang mengatakan, oh kalau misalnya tidak bisa bahasa roh, berarti dia belum mengerti, belum bisa dikatakan dia jadi orang Kristen. Apakah benar demikian? Ada seorang hamba Tuhan diminta untuk bergabung dengan salah satu gereja, tapi waktu dia mau bergabung dia ditanya, bisa nggak bahasa roh? Nggak bisa. Oh, kalau gitu saya nggak bisa terima Anda di gereja kami. Apakah demikian? Apakah benar setiap orang Kristen harus bisa berbahasa roh? Kalau tidak bisa berbahasa roh, berarti orang itu tidak ada Roh Kudus. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita belajar mengerti yang sebenarnya, yaitu kita lihat dari Kisah Rasul-Rasul dari 1 Korintus ya, 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Saya bacakan, ada rupa-rupa karunia, dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Artinya apa? Satu roh itu adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Tapi kok ada rupa-rupa karunia? Bagaimana itu? Ya. Tapi dalam ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama artinya untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, sesama anak Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini ada karunia roh itu macam-macam. Ada karunia untuk bernubuat, ya. Ada karunia untuk berbahasa roh. Ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk memberi nasihat. Ada karunia untuk mengajar. Ya, ada karunia untuk mengusir setan. Macam-macam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Asalnya dari satu roh, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan. Jadi tidak benar
kalau kita dikatakan kita orang Kristen harus bisa berbahasa roh semua. Belum tentu, Bapak Ibu. Tuhan memberikan karunia-karunia itu tadi dikatakan untuk membangun jemaatnya, untuk kepentingan bersama. Misalnya di satu jemaat banyak yang kerasukan setan, mungkin Tuhan akan tunjuk satu orang yang punya karunia mengusir setan. Mungkin dalam suatu jemaat banyak orang yang baru pertama kali kenal Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan karunia, pengajaran, karunia bernubuat, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan sesat atau disesatkan. Bukan berarti karunia itu hanya satu macam. Bahasa roh, bisa berbahasa roh, pasti itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Sekarang bagaimana dengan kalau orang dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, tapi masih iri hati, dendam, dengki, benci sama orang, tidak mengasihi, tidak mau mengampuni? Apakah itu buah-buah Roh Kudus atau bukan? Kan bukan. Pasti bukan. Karena Roh Kudus berbuah damai sejahtera, saling mengasihi, mengampuni. Nah, sampai sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share sebanyak mungkin ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, supaya benar-benar kita semua mengerti dan belajar firman Tuhan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, bukan menyimpang dari Alkitab. Sampai di sini, nanti kita sambung lagi.